Orde Baru atau Orba adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Indonesia yang kedua, yaitu Soeharto, yang menggantikan masa Orde Lama dari presiden sebelumnya, yaitu Soekarno. Nah, lahirnya masa Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya surat perintah pada 11 Maret 1966 dan dilanjut pada tanggal 12 Maret 1967, sidang istimewa MPRS menetapkan Letjen Soeharto sebagai pejabat presiden. Kemudian dilanjut pada tanggal 27 Maret 1968, MPRS mengukuhkannya sebagai presiden penuh. Masa Orde Baru sendiri berlangsung dari tahun 1966 sampai 1998. Dan setelah ini kita akan membahas lebih jauh bagaimana sih kehidupan sosial, ekonomi, dan politik pada masa Orde Baru. Nah, yang akan kita bahas di sini pertama yaitu mengenai kehidupan sosial pada masa Orde Baru. Kehidupan sosial pada masa Orde Baru sendiri diselimuti banyak hal positif dan negatif yang mempengaruhi perkembangan masyarakat Indonesia. Berikut ini penjelasannya. Yang pertama, ada diskriminasi terhadap orang-orang Tionghoa. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia malah justru memperparah sikap-sikap diskriminasi dan rasisme terhadap orang-orang Tionghoa. Salah satunya adalah dikeluarkannya kebijakan Presidium Kabinet RI nomor SE 06 Perskap 6 1967 yang berisikan nama orang-orang Tionghoa yang memiliki unsur Cina menjadi nama yang memiliki unsur Indonesia. Dan yang kedua, yakni program wajib belajar. Kebijakan ini direncanakan oleh Presiden Soeharto sendiri pada tahun 1984. Program ini sendiri bertujuan memberikan kesempatan bagi anak umur 7 sampai 12 tahun untuk menerima pendidikan yang merata. 3. Program Keluarga Berencana. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas rakyat Indonesia dan juga untuk mengontrol jumlah penduduk Indonesia. Program ini membuahkan hasil di mana pada tahun 1966 sampai 1967 jumlah pertumbuhan penduduk Indonesia berubah dari 2,6% menjadi 1,6%. 4. Pelarangan kegiatan politik. Pemerintah mengeluarkan kebijakan normalisasi kehidupan kampus (NKK) pada tahun 1987 dengan tujuan untuk mencegah adanya gerakan mahasiswa seperti demonstrasi. 5. Pendirian puskesmas dan posyandu. Dua fasilitas kesehatan ini dibangun pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Puskesmas dibangun sejak ditetapkannya konsep puskesmas dalam Rapat Kerja Kesehatan Nasional pada tahun 1968. Sementara itu, posyandu didirikan pada tahun 1984. 6. Transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari suatu daerah yang padat ke daerah yang lain di dalam wilayah NKRI. Selanjutnya, kehidupan politik. Setelah memperoleh kepuasan sepenuhnya, pemerintahan Orde Baru melaksanakan penataan stabilitas politik. Langkah-langkah yang dilakukan untuk penataan stabilitas politik, yang pertama itu pemulihan luar negeri Indonesia bebas aktif. Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif kembali dipulihkan dengan dikeluarkannya sejumlah ketetapan yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Di antaranya ketetapan MPRS nomor 12 MPRS tahun 1966 tentang kebijaksanaan politik luar negeri RI bebas aktif. Yang kedua itu ada pemulihan hubungan dengan Malaysia. Pemulihan hubungan Indonesia dan Malaysia dimulai dengan diadakannya perundingan Bangkok pada 29 Mei sampai 1 Juni 1966 yang menghasilkan perjanjian Bangkok. Selanjutnya pada tanggal 11 Agustus 1966 ditandatangani persetujuan pemulihan hubungan Indonesia-Malaysia di Jakarta. Yang ketiga, kembali menjadi anggota PBB. Pada tanggal 28 September 1966, Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Keputusan untuk kembali menjadi anggota PBB dikarenakan pemerintah menyadari banyak manfaat yang diperoleh Indonesia selama menjadi anggota. Yang keempat, ikut memprakarsai pembentukan ASEAN. Berdirinya ASEAN ditandai dengan penandatangannya Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967.
Tujuan pembentukan ASEAN ini adalah untuk meningkatkan kerjasama regional khususnya di bidang ekonomi dan budaya. Yang kelima yaitu penyederhanaan partai politik. Pada masa Orde Baru, pemerintah melakukan penyederhanaan dan penggabungan visi partai-partai politik menjadi 3 kekuatan sosial politik. Penggabungan partai-partai politik tersebut tidak didasarkan pada kesamaan ideologi, tetapi lebih atas persamaan program. 3 kekuatan sosial politik itu adalah sebagai berikut. Yang pertama itu Partai Persatuan Pembangunan atau PPP yang merupakan gabungan dari NU, Parmusi, FII, dan PERTI. Dan yang kedua itu ada Partai Demokrasi Indonesia atau PDI yang merupakan gabungan dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, PKI, dan Pertindo. Dan golongan karya atau Golkar. 6. Pemilihan umum. Selama masa Orde Baru, pemerintah berhasil melaksanakan 6 kali pemilihan umum, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan tahun 1997. Dalam setiap pemilu yang diselenggarakan selama masa pemerintahan Orde Baru, Golkar selalu memperoleh mayoritas suara dan memenangkan pemilu. Hal itu disebabkan oleh pengarahan kekuatan-kekuatan penyokong Orde Baru untuk mendukung Golkar. Yang ketujuh, pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila atau P4. Pada tanggal 12 April 1976, Presiden Soeharto mengemukakan gagasan mengenai pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila. Gagasan-gagasan tersebut terkenal dengan nama Eko Prasetyo Pancakarsa untuk mendukung pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen. Oleh karena itu, sejak tahun 1978, pemerintah menyelenggarakan pendataan P4 pada semua lapisan masyarakat dengan tujuan membentuk pemahaman yang sama terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, 8. Dui fungsi ABRI. Dui fungsi ABRI maksudnya adalah bahwa ABRI memiliki 2 fungsi, yaitu fungsi sebagai pusat kekuatan militer yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan fungsi yang sebagai kekuatan sosial yang secara aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan nasional. Kondisi politik pada masa Orde Baru. Awal pemerintahan Orde Baru pada tahun 1966 sampai tahun 1977. Yang pertama, tahun 1966 sampai tahun 1968. Pada tanggal 11 Maret 1966 diterbitkannya Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar yang memberi wewenang kepada Soeharto untuk mengendalikan pemerintahan dan juga keamanan. Pada tanggal 12 Maret 1966, pembubaran Partai Komunis Indonesia atau PKI oleh pemerintah. Pada tanggal 12 Maret 1967, Soekarno dilengsarkan dari jabatannya sebagai presiden dan Soeharto diangkat menjadi pejabat presiden. Pada tanggal 27 Maret 1968, Soeharto secara resmi ditetapkan sebagai Presiden Indonesia oleh MPRX. Pada tahun 1969, pelaksanaan PPRA atau penentuan pendapat rakyat di wilayah Irian Barat yang akhirnya menetapkan wilayah tersebut bergabung dengan Indonesia. Selanjutnya, konsolidasi kekuasaan Orde Baru pada tahun 1971 sampai tahun 1980. Pada tahun 1971, pemilu pertama pada masa Orde Baru dilaksanakan. Golkar menang besar dan menjadi kekuatan dominan dalam pemerintahan. Pada tahun 1973, penggabungan partai politik menjadi 3 kekuatan utama. Yang pertama, Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, yang kedua, Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, dan yang ketiga, Golongan Karya atau Golkar. Pada tahun 1975, invasi Indonesia ke wilayah Timur Timur setelah jatuhnya pemerintahan kolonial Portugal di wilayah tersebut. Pada tahun 1978, gerakan mahasiswa yang menentang rezim Orde Baru memuncak. Demonstrasi terjadi di berbagai kampus dan kampus-kampus mulai diberlakukan normalisasi kehidupan kampus atau NKK. Selanjutnya, kita akan masuk pada tahun 1160 sampai 1168 yang menandai runtuhnya masa Orde Baru. Yang pertama, pada tahun 1161 terjadi tragedi Santa Cruz di Timur Timur yang merupakan aksi penembakan oleh militer Indonesia terhadap pro-demonstran kemerdekaan yang memicu kecam internasional. Selanjutnya, pada tahun 1197, militer melanda Asia termasuk Indonesia, sehingga menyebabkan mata uang rupiah mengalami depresiasi yang tajam, sehingga menyebabkan inflasi yang melonjak dan ekonomi runtuh. Selanjutnya, kita akan masuk pada tahun 1198 yang dimana merupakan akhir tahun masa Orde Baru. Pada tanggal 12 Mei terjadi tragedi Trisakti yang merupakan aksi penembakan terhadap mahasiswa yang berdemonstrasi menuntut reformasi. Kemudian pada tanggal 13 sampai 15 Mei terjadi kerusuhan Mei 1188
yang merupakan kerusuhan massal yang terjadi di kota-kota seperti Jakarta yang meliputi kekerasan, penjarahan, pembakaran, dan kekerasan terhadap beberapa etnis. Kemudian pada tanggal 21 Mei, Presiden Soeharto turun dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia, digantikan oleh B.J. Habibie. Kehidupan ekonomi masa Orde Baru. Masa Orde Baru berlangsung di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto dengan fokus utama pada pengembangan ekonomi. Meski Indonesia mengalami pengembangan yang pesat, namun terdapat beberapa masalah signifikan seperti utang luar negeri, inflasi yang tinggi, dan juga ketimpangan sosial. Puncaknya adalah krisis moneter pada tahun 1997 sampai tahun 1998 yang mengakhiri kekuasaan Soeharto di Indonesia selama 32 tahun. Saat Soeharto mulai memimpin, Indonesia dihadapi oleh sejumlah tantangan besar. Yang pertama, hyperinflasi hingga 650%. Yang kedua, utang luar negeri yang cukup besar. Yang ketiga, harga kebutuhan pokok melonjak tajam. Yang keempat, perusakan sarana dan prasarana. Dan yang kelima adalah pendapatan per kapita rendah, hanya sekitar $70 Amerika Serikat. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, pemerintah menerapkan berbagai kebijakan dan juga program. Yang pertama, program jangka pendek dilaksanakan berdasarkan TAP MPRS nomor 22 tahun 1966 yang berfokus pada yang pertama, stabilitas ekonomi melalui pengendalian inflasi dan juga penyusunan APBN. Yang kedua, rehabilitasi ekonomi dengan menjamin keamanan investasi asing. Yang kedua, ada program jangka panjang, yaitu Rencana Pembangunan 5 Tahun atau REPLITA. Pada April 1969, pemerintah menyusun Rencana Pembangunan 5 Tahun ini atau REPLITA dengan tujuan untuk meningkatkan sarana ekonomi, kegiatan ekonomi, serta kebutuhan sandang dan pangan. REPLITA ini dievaluasi selama 5 tahun sekali. REPLITA diadakan sebanyak 6 kali, yang dimana REPLITA pertama itu berlangsung pada tanggal 1 April 1969 sampai dengan 31 Maret 1974, yang dimana sasarannya itu adalah sandang, pangan, papan, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Pertumbuhan ekonomi ini berhasil mencapai 3-5,7%, sedangkan tingkat inflasinya itu menurun sampai 47,8%. Namun, kebijakan pada masa REPLITA ini hanya menguntungkan investor Jepang dan orang-orang kaya saja, sehingga timbullah peristiwa yang bisa disebut dengan Malapetaka 15 Januari. REPLITA yang kedua yang berlangsung pada tanggal 1 April 1974 sampai tanggal 31 Maret 1979, yang dimana REPLITA ini menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. REPLITA yang ketiga yang berlangsung pada tanggal 1 April 1979 sampai dengan tanggal 31 Maret 1984, yang dimana REPLITA 3 ini menekankan pada trilogi pembangunan dengan menekankan pada azas pemerataan, yaitu REPLITA keempat yang berlangsung pada tanggal 1 April 1984 sampai dengan tanggal 31 Maret 1989, yang dimana REPLITA ini menitik beratkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin sendiri. REPLITA yang kelima yang berlangsung pada tanggal 1 April 1989 sampai dengan tanggal 31 Maret 1994, yang dimana REPLITA ini menitik beratkan pada sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan, meningkatkan produksi pertanian, menyerap tenaga kerja, dan menghasilkan mesin-mesin baru. REPLITA yang keenam dimulai pada tahun 1994. Pembangunan ini berfokus pada sektor ekonomi, industri, pertanian, dan peningkatan sumber daya manusia. Revolusi hijau. Pada dasarnya, revolusi hijau adalah perubahan cara bercocok tanam dari cara yang tradisional ke cara yang lebih modern. Untuk meningkatkan hasil pertanian dibutuhkan 4 cara pokok, yaitu intensifikasi, yaitu penelitian, pengembangan, dan penggunaan teknologi pertanian untuk mendapatkan hasil pertanian yang lebih optimal. Perubahan ini dilakukan melalui program Paca Usaha Tani yang terdiri dari pemilihan dan penggunaan bibit yang unggul, pemupukan yang cukup, pengairan yang cukup, dan pemberantasan hama secara intensif, serta teknik penanaman yang tepat. Selanjutnya ada ekstensifikasi, yaitu perluasan lahan yang dilakukan untuk mendapatkan hasil pertanian yang lebih optimal.
Selanjutnya, diversifikasi adalah keanekaragaman usaha tani untuk menghindari ketergantungan pada ketunggalan kegiatan atau produk, jasa, ataupun investasi. Selanjutnya, rehabilitasi adalah pemulihan daya produktivitas sumber daya pertanian yang sudah kritis. Pemerintahan Orde Baru memiliki slogan yang menunjukkan fokus utama mereka dalam memberlakukan kebijakan ekonomi, yaitu trilogi pembangunan. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, pemerataan pembangunan, dan hasil-hasil yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Yang ketiga, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Bukan tanpa dasar, teologi pembangunan Indonesia mengalami inflasi yang sangat tinggi. Pada awal tahun 1966, kurang lebih sebesar 650% dalam setahun. Selanjutnya, kita akan membahas hasil positif dan masalah yang ditimbulkan dalam masa Orde Baru. Yang pertama, kita akan membahas hasil positifnya. Yang pertama, ada pertumbuhan ekonomi yang pesat dari 7-8% per tahun dari tahun 1970 sampai 1980. Yang kedua, ada perkembangan infrastruktur yang cepat dari pembangunan tol, dari pembangunan waduk, dan pembangunan bandara. Selanjutnya, kita ada satu swasembada beras yang sudah tercapai. Yang kedua, kita akan membahas masalah yang ditimbulkan pada masa Orde Baru. Yang pertama, ada penyimpangan ekonomi antar daerah dan golongan pada masyarakat. Yang kedua, ada praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang merajalela. Yang ketiga, ada ketergantungan terhadap harga minyak dan gas sehingga menyebabkan ekonomi Indonesia rentan terhadap harga fluktuasi harga minyak dan gas. Selanjutnya, ada krisis moneter yang berlangsung dari tahun 1997 sampai 1998, yang dimana krisis ini dimulai pada tanggal 2 Juli 1997, yang dimana krisis ini menyebabkan harga rupiah mengalami depresiasi, inflasi yang melonjak, dan harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi. Selanjutnya, ada demonstrasi besar-besaran, kerusuhan, dan penjarahan yang terjadi di seluruh negeri. Sehingga pada akhirnya pada tanggal 21 Mei 1988, Soeharto turun dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Meski masa Orde Baru berhasil mencatat perkembangan ekonomi yang pesat, namun ketidakmerataan hasil infrastruktur dan praktik KKN menimbulkan masalah yang dalam bagi bangsa Indonesia yang memuncak pada saat krisis moneter melanda Indonesia.